Jadi kita kalau mulai beternak nih, kita pertama beternak. Kita misalkan beli 1 atau 2 ekor. Nah, yang mau kita target itu tujuannya apa? Apakah mau breeding budidaya? Apakah mau trading jual belinya? Atau apakah petani pengemukannya? Artinya kalau misalkan budidaya, nah budidaya artinya itu Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak mau minta izin untuk tanya-tanya seputar peternakan domba nih Pak. Siap. Ya, mungkin yang pertama boleh diperkenalkan sama alamatnya nih, Pak. Ya. Nama saya Ni Haji Nurul dari Peternakan Multi Agro Sariwangi yang alamatnya di Desa Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di kaki Gunung Galunggung. Awal berdiri ya? Awal berdiri kita itu di tahun 2019 kita bergerak, baru berapa mungkin mau ke 4 tahun. Awal mulanya selain domba kita juga di sapi. Karena awalnya kita peternakannya peternakan penggemukan sapi. Nah, di sapi itu kita udah bergerak dari tahun 2013 sampai saat ini sapi masih terus berjalan. Itu kalau sapi kita fokusnya di penggemukan Idul Adha setahun sekali. Nah, untuk domba itu kita fokusnya di harian, mingguan dan bulanan. Jadi setiap hari kita selalu ada keluar masuk domba gitu ya. Yang di kandang ini peternakan Multi Agro Sariwangi itu selain breeding kita fokusnya di trading jual beli gitu ya. Jadi banyak macamnya karena awalnya kita fokusnya di domba-domba Garut murni asli, Garutan murni asli untuk paketan breeding, untuk paketan petening juga ada, cuma lebihnya ke breedingnya, ke budidaya domba Garutnya. Nah mungkin Pak, ini ngomong-ngomong untuk kasih pakannya sendiri nih Pak, satu hari berapa kali nih Pak? Nah kalau di kami ini kasih pakannya sehari 2 kali. Tapi full pakan hijauan. Ya, pakan hijauan. Tapi untuk domba-domba jantan besar, Garutan besar, itu ada pakan tambahan. Apa tuh Pak? Tambahannya ampas tahu sama singkong. Kadang-kadang kita kasih singkong juga. Karena untuk domba-domba yang udah jalon, udah mau PL2, udah ke atas itu harus ada protein yang lebih banyak untuk pertumbuhan posturnya supaya gemuk gitu ya. Untuk ini jam 9 pagi sama jam 5 sore, tapi dengan syarat di tempat pemakanannya penuh, tumpuk penuh gitu. Jadi waktunya makan dia makan, waktunya ngemil kita nggak kasih ngemil gitu kan. Jadi makannya tidak terganggu gitu. Nah di sini untuk pakannya tadi Pak, jadi pagi hijauan gitu ya, terakhir sore hijauan juga kalau bagian petening ya Pak ya? Petening ya. Tapi kalau enggak sebenarnya karena di sini trading ya, trading itu kan lebih ke kadang masuk barang, kita kan bermitra sama tani-tani. Kalau nggak bermitra sama tani dari petani, kita juga main ke pasar juga, nyari di pasar. Nanti kalau di pasar ada yang cocok di harga kita untuk kita jual, nah kita jual. Nah, kebanyakannya kita itu hampir balance seimbang antara pasar dan petani yang ngirim barang ke kami gitu untuk kita. Jadi condongnya di peternakan itu lebih ke condong marketingnya, tradingnya, jual belinya gitu kan. Ya alhamdulillah lah dalam seminggu itu kalkulasinya untuk penjualan ya, boleh diceritain? Nah untuk penjualan kita semingguan di kisaran 30 sampai 40 ekor. Pasarnya, target pasarnya kita kan selain saya punya YouTube juga nih Ayah. Ada ya? Ada YouTube-nya, kita cuma ada YouTube-nya di Multi Agro Sariwangi Channel. Nah kita pemasarnya di sana, selain di sana juga kita menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok. Tapi untuk di Facebook kita nggak terlalu sering, gitu kebanyakannya di YouTube aja gitu. Dan untuk target pasarnya kebanyakan pembeli dari kita itu selain di daerah ini kota Kabupaten Tasik, kebanyakannya ke luar kota, ke Jabar Banten. Itu targetnya Jabar Banten itu paling banyak dibanding targetnya ke Jateng, Jawa Timur. Karena kan mungkin kultur daerahnya berbeda. Nah kalau ke Jateng, Jatim kan
masih tabu untuk domba-domba Garut gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk daerah Jabar, Banten ke sini itu udah halumrah. Sekarang Garut udah mulai banyak. Karena apa? Karena sekarang udah mulai banyak tempat-tempat pemidangannya, tempat aduannya. Jadi banyak-banyak yang seninya juga gitu seperti itulah. Nah, untuk di sini ngomong untuk domba juga pasti sakit gitu Oh iya. Ya. Nah, penyakit apa aja tuh yang pernah dialami di sini gitu? Kalau di sini tuh kan kalau domba itu biasanya kalau pindah kandang dari tempat tempat lama ke tempat baru itu satu biasanya yang sering kena itu kan mungkin ke orep lah. Orep itu kayak yang benjolan-benjolan kecil di mulut gitu ya. Iya. Orep lah seperti itu. Kalau orang Sunda bilang mah totoaeun gitu, ya. Tapi itu bukan halumrah. Jadi nggak akan jadi akan jadi berakibat fatal gitu. Cuma berakibat fatalnya mungkin karena nafsu makannya berkurang. Nah, untuk solusi yang orep itu kita suka pakai yang tradisional aja. Apa tuh? Tradisional kita sepertinya hal sepele nih ya. Kayak kita ngasih kecap aja ke mulutnya. Oh, kecap. Kecap di mulutnya kita olesin kecap. Nah, si kecap itu kan nanti dia si sama dombanya itu kan nanti dijilatin lah gitunya, dijilatin seperti itu. Saya pikir kok bisa gitu kecap nyembuhin orep, ternyata bukan itu. Ternyata yang nyembuhinnya tuh kadarnya air liurnya domba itu yang bisa menyembuhkan lukanya. Nah, karena sering dijilatin jadi air liurnya ngejilatin si luka itu akhirnya sembuh. Nah, si kecapnya untuk apa? Untuk menjaga nafsu makan. Jadi ada membaca juga ya. Jadi si dombanya tuh meskipun sakit orep dia masih terjaga nafsu makannya karena dia merasakan ada rasanya di kecap itu gitu seperti itu. Mungkin yang kedua lagi tuh kalau pindah kandang itu kebanyakan sakit mata. Sakit mata. Ya, sakit mata. Kadang kan kita mengirim luar kota misalkan jauh ke luar kota kirim misalkan di faktor perjalanan kan ada yang sakit mata atau apa gitu kan. Nah, para petani atau peternak yang beli itu jangan khawatir karena itu hanya bagian dari mungkin jangankan domba, manusia juga kalau misalkan kita keluar kota kan pasti sakit mata lah, perih gitu kan. Nah, untuk sakit mata itu sendiri biasanya kita obatin rawat itu awalnya itu dibersihin dulu pakai air anget matanya. Nah, setelah itu kasih obatnya tuh biasanya, tapi boleh nggak nyebutin mereknya ya? Iya. Nah, kalau mereknya tuh Tripasilin itu ya. Nah, yang sering dipakai oleh peternak-peternak di sini, kalau sakit mata tuh yang sering dipakai tuh obatnya Tripasilin. Itu ada di apotek-apotek. Tripasilin sendiri itu sebenarnya bukan obat mata, tapi obat kulit. Obat kulit. Kok aneh bisa dipakai mata orang, gitu. Seperti itulah. Akhirnya karena kebiasaan sugestinya bahwa si Tripasilin tersebut bisa menyembuhkan sakit mata, ya akhirnya sering digunakan gitu. Emang umum umum gitu. Tapi untuk saat ini karena kemarin kan ramai isu PMK, isu kalau di sapi ada lato-lato gitu ya. Tapi sekarang untuk ke domba tuh lebih ke domba tuh aman lah insya Allah. Nggak terlalu itu, paling yang sering terjadi domba itu aja sakit mata sama orep. Orep tuh totoaeun lah orang sebut. Nah, mungkin di sini ada tips khusus nggak untuk menjaga si domba tuh agar tetap sehat gitu? Di sini caranya sendiri di sini. Nah, kalau di sini karena kita mainnya di domba Garut domba seni gitu ya, otomatis harus bersih Nah, satu mungkin bersih dombanya, bersih kandangnya juga. Ini sepertinya kayak di sini kan sekitar sebulan sekali nanti kotorannya kita kasih masukin karung, kita keluarin gitu kan, bersihin. Yang terpenting itu kalau domba Garut itu sering dimandiin, bersihkan, mandikan, apalagi kalau jantan. Nah, beda kalau sama betina kan. Kalau betina kalau lagi hamil, lagi ngandung tuh biasanya ya nggak pernah kita ganggu gitu ya. Kasihan takutnya ada terganggu kehamilannya atau apa. Tapi untuk domba-domba jantan atau petetan gitu, utamanya jantan sering kita mandikan. Kalau di sini kalau orang-orang daerah itu kan biasanya Jumat tuh sebelum Jumatan nih kebiasaannya kan orang Sunda tuh kalau punya domba Garut pasti setiap sebelum Jumatan mandiin domba, ngopi sambil liatin domba gitu kan, sambil si dombanya sering di video dipancu gitu ya, biar dia muter, biar dia sepor gitu. Insya Allah sehat seperti itu.
tipnya seperti itu aja kalau domba Garut. Asal menjaga kebersihan gitu ya. Ya, jaga kebersihan lah. Nah, untuk di sini ada perkawinan juga gak di breeding gitu? Kalau di sini breeding ada juga breedingan. Kita cuma breedingnya kita kebanyakan kita simpen di tani-tani, Oh, di tani-tani. Karena kalau di sini itu karena saya otak trading ya, otak jual beli gitu ya. Ketika saya punya di sini domba hamilan, datang konsumen, datang yang pembeli ke sini, kita tahunya pembelian sekian, oh jadi sekian, akhirnya kita nggak bisa nahan, akhirnya kita jual juga gitu kan, gitu. asal ada untungnya gitu, asal ada lebih gitu. Tapi kebanyakan untuk budidayaan breeding kita simpan di petani-petani, nanti hasilnya berupa anakan-anakannya, petetan Garutnya atau betina jantan Garutannya, nah baru kita ambil, kita jual biasanya di usia 5 bulan up baru kita ambil, kita jual lah, seperti itu. Nah, biasanya kalau memilih indukan gitu untuk indukan yang bagus tuh ciri-cirinya gimana tuh kalau di sini? Jantan apa betina nggak? Kalau betina itu kan kalau domba Garut itu ada kelas-kelasnya ya. Ya. Seperti di sinilah, ini kan ada kelas-kelasnya. Nah, ini ada kelas-kelasnya kayak yang seperti ini kan kelasnya di kelas B-an. Ada kan ada kelas C, kelas B, kelas A. Biasanya di kelas C itu C utama itu tinggi badannya 70 cm ke bawah. Ya. Ukuran, tapi kalau misalkan salah pemahaman dari saya mohon maaf ya. Tapi kalau untuk di kami yang C utama itu 70 cm ke bawah. Tapi untuk yang kelas B itu 71 sampai ke 75 cm. Nah, untuk yang 76 cm up itu biasanya di kami itu masuknya di kelas A gitu kan. Tapi kan kalau domba Garut kan beda warna, beda rupa, beda kulit itu beda harga. Oh, iya. Itu karena kalau yang agak putih lah utamanya putih itu lebih dominan, ke harganya juga berbeda dibanding dengan domba-domba yang ada corak hitam atau apalagi corak yang coklat lah seperti itu. Tapi untuk milih indukan yang bagus itu yang pertama mungkin dari postur juga sih posturnya ya harus besar, tinggi. Keduanya ya di bagian perutnya juga harus yang kalau orang Sunda, orang tua dulu bilang mah ngatel cina. Ngatel yang agak perutnya agak besar lah gitu ya. Biar turunannya juga banyak gitu lebih dari 2 ekor seperti itu. Banyak sih banyak pemahaman untuk pemilihan bibit-bibitan domba Garut yang diinginkan oleh si peternak tersebut gitu kan. Karena ada yang khusus untuk domba aduan, domba seni, ada khusus untuk domba breedingan untuk nanti kedepannya petening, penggemukan. Jadi bermacam pemahamannya akan selalu berbeda satu sama lainnya gitu. Berbeda-beda gitu. Beda-beda ya. Setiap peternak beda caranya gitu ya. Beda cara, beda koki, beda pasakan gitu ya. Itu seperti itulah. Nah, mungkin barangkali nih ada tips buat teman-teman yang mau mulai beternak khususnya di domba gitu. Apa aja tuh yang harus dilakuin? Kalau untuk beternak domba ya, itu mau domba Garut mau apa lagi beternak hewan lah seperti domba atau sapi atau apapun itu. Yang paling pertama kita harus kuatkan itu mental ya, mental dan sabar. Karena apa? Karena yang kita rawat itu bukan benda mati, tapi benda hidup. Artinya apa yang kita harapkan ya belum tentu juga baik. Karena apa yang kita harapkan kalau perawatannya jelek ya hasilnya akan jelek gitu. Tapi kalau kita yang tadinya kita pikir bakal buruk, jelek, tapi kita rawatannya bagus, ya akan jadi hasil yang bagus gitu. Intinya sabar, karena memulai apapun itu usaha, yang pertama itu tangga pertama. Nanti selanjutnya untuk tangga kedua itu akan ketahuan di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Nah, di kekurangan tersebut, kita harus cerdas dan pandai untuk menutupi kekurangan tersebut. Intinya sabar, karena apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita rawat itu adalah makhluk hidup, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah berternak, insya Allah itu adalah salah satu sunnah Rasul dan akan sangat menguntungkan buat kalau kitanya konsen dan kitanya punya judul. Jadi kita kalau mulai berternak nih, kita pertama berternak,
kita misalkan beli 1 atau 2 ekor. Nah, yang mau kita target itu tujuannya apa? Apakah mau breeding budidaya? Apakah mau trading jual belinya? Atau apakah petani pengemukannya? Artinya kalau misalkan budidaya, nah budidaya artinya itu nanti kita jual anakannya, hasil breedingnya, hasil budidayanya, nah kita jual. Jangan sampai kita tahan-tahan. Nah, kelemahan petani peternak yang ada, kadang setelah hasil breedingan budidaya itu kita tahan karena ini silsilahnya si A, silsilahnya si B atau gimana, itu kan mungkin beda pemahaman. Tapi kalau untuk dari segi beternak yang menguntungkan dan menghasilkan itu, ketika dia budidaya, dia menghasilkan anakan, usia 5 bulan udah siap jual, kita jual. Ya, itu yang pertama. Harus bertujuan, harus punya judul. Yang keduanya petening, penggemukan. Artinya kita beli bahanan yang seperti bahanan yang usia berapa, nantinya targetnya apakah target buat Idul Adha, target buat akikahan, ya kan, macam-macam targetnya gitu. Apakah mau untuk kita jual ke tempat-tempat restoran, sate atau apa? Nah, intinya untuk yang petening penggemukan. Nah, kalau untuk jual beli ya kita harus tahu pasar. Jadi kalau yang namanya trading jual beli, jangankan kita sekarang udah bermacam cara, ada yang jual online sekarang domba. Kebanyakan di online. Sekarang online lebih online lagi di atas kan. Zamannya online. Tapi kalau kita main online juga harus pinter-pinter ya tahu harga pasarnya, itu jangan sampai kita main online, kita harga pasarnya nggak tahu, kita jualnya bisa mungkin kemurahan atau kemahalan gitulah. Intinya kalau beternak itu satu harus sabar, keduanya punya judul tujuan yang harus kita capai, yang ketiga untuk hasil, karena yang kita urus adalah makhluk hidup, ya kita serahkan sama yang di atas dengan syarat kita punya perawatan yang bagus dan rajin untuk merawat domba-domba tersebut. Ya, ngomong-ngomong tadi katanya ada yang mau dikirimin ya? Ada dikirim ya. Kirim kemana aja nih ya? Nah, untuk hari ini kita ada pengiriman sekitar 31 ekor. Yang pertama kita melayani juga meskipun satu kota kabupaten tersebut ada 1 ekor nih tetap kita kirim sampai ke rumahnya, ke rumah pembeli. Tapi dalam satu pengiriman tersebut, misalkan dalam 1 minggu tuh, misalkan pengiriman 30 ekor itu berapa ya? Satu tempat lah gitu ya. Ada yang 1, 2, 3, ada yang 10 ekor atau apa gitu. Nah, untuk hari ini kita ada pengiriman di 31 ekor. Nah, ini untuk ya seperti ini ya, domba-domba ini kan buat kita juga ngadain domba priangan, ini bahan itu Idul Adha dan domba akikahan. Ini sebanyak 20 ekor. Nah, kita ini mau kita kirim ke Batu Jajar Bandung ini. Batu Jajar Bandung ini ada 20 ekoran untuk domba-domba jantan priangan calon buat akikahan sama Idul Adha. Nah, ini juga bahan-bahan domba Garut ini. Oh, ini bahan domba. Ini betinaan, ini usianya 11 bulanan ini 11-12 bulan ya, bisa dicek lah. Ini rataan tingginya di 65 cm. Untuk di kelas masih di kelas C. Karena ini belum poel, tapi kalau misalkan perawatannya bagus, karena genetiknya juga besar, insya Allah bisa nyampe di kelas B dengan tinggi 70 cm up lah gitu ya. Nah, ini untuk ke Tangerang 8 ekor. 8 ekor ini ke Tangerang kita kirim. Terus yang ini juga, nah yang ini nah kalau yang ini mau kita kirim ke Sumedang ini. Sumedang. Ini baru poel 2 ini Ini baru poel 2, tingginya kemarin udah kita ukur sekitar tinggi 78 cm. Ini masih di kelas C utama tapi ini bahan karena ini masih poel 2 lah, masih bisa tumbuh besar. Masih muda ya? Masih muda ini, masih muda. Ini biasanya nanti suka dipakai domba-domba seni, domba aduan. Tapi di kami karena saya bukan orang yang bukan gak suka ya, tapi nggak pernah ngadu gitu kan. Karena mau domba clear atau rupa apapun bagus, saya tetap jual di harga pasaran. Nah, untuk yang ini kita udah jual ke Sumedang. Ini yang poel 2 ini ya kisarannya di harga 4,5 juta yang ini. Tadi yang betina darah kita jual di harga 1.900.000-an gitu ya. Nah, untuk yang domba-domba jantan ini nggak apa-apa ini harga ya. Nggak apa-apa ya, biar inilah. Kalau yang ini yang domba-domba jantan ini kita jual di harga 1,5
850 ribuan di usiaannya rataan usia 9 bulan 10 bulan jajalona. Domba periangan tuh kita jual 8,5 sampai 1,9 juta. Itu yang ini terus ini juga ini saya nanti mau jual ke ini juga baru PL2 kita jual ke Cikarang ini. Cikarang Cikarang Jabar ya. Cikarang di sana kita jual di harga 4,4 juta rupiah. Itu masih PL2 juga. Terus itu yang di luar yang besar itu kita jual ke Indramayu. Indramayu nih ya. Indramayu di harga 4.700.000 ini. Ini udah PL4 nih. Udah PL4. Ya, masuknya di kelas B ini. Masuk di kelas B ini. Nah itu biasanya kalau di luar gitu yang mau beli itu taunya lewat apa tuh Lewat YouTube Lewat YouTube sama Facebook sama TikTok. Tapi cenderungnya di YouTube di YouTube gitu. Banyakan di YouTube lah untuk pembelinya. Nah mungkin buat teman-teman juga yang mau beli domba gitu buat akikah juga boleh ya? Boleh. Indukan boleh kesini. Boleh, kita sediain juga akikahan untuk daerah di sini, daerah Tasik Kota atau Tasik Kabupaten, kita menyediakan domba akikahan juga sama. Cuma beda lokasi, beda peruntukan ya. Kalau di kami kan kita ngejual domba akikahan itu pasarannya pasti jelek Karena apa? Karena kan di sini rataannya peternak domba juga gitu kan, jarang lah kalau misalkan kita jual dombaannya di daerah perkotaan itu mungkin tidak ada saingan. Terus orang kan kalau di kota itu lebih simpel, dia lebih beli paketan akikahan, dia taunya paketan untuk 100 orang berapa kita di satu paket nasi bok lah gitu nasi dus lah gitu ya. Tapi kalau di sini kan kita ngadain domba akikahan juga, saya malah kurang peminatnya ke saya malah kurang kurang yang beli untuk domba akikahan. Kadang dalam sebulan kita untuk domba akikahan cuma 1 ekor kadang 1 ekor 2 ekor paling banyak untuk jual. Tapi lebih ke sini kalau di kami tuh lebih jualnya ke dombaan paketan breeding budidaya domba-domba Garut. Itu yang pas target pasarnya yang sudah saya bilang dari tadi tuh, target pasarnya itu Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini juga udah banyak permintaan untuk ke luar Pulau Jawa, cuma kami masih terkendala di pengiriman karena ya besar untuk di biaya perjalanannya gitu seperti itu. Nah untuk sosial medianya tadi boleh disepilin nggak? Nah, disebutin lagi ya. Untuk media sosialnya kalau untuk di Facebook Facebooknya namanya Multi Agro Sariwangi. Untuk di untuk di TikTok juga Multi Agro Sariwangi, untuk di Instagram juga Multi Agro Sariwangi. Nah untuk di YouTube-nya Multi Agro Sariwangi channel. Nantilah bisa di collab ya sama ayah. Boleh nih. Ya gitulah. Untuk lebih lanjutnya boleh di situ lihat-lihat ya. Ya bisa lihat-lihat. Nanti kan di YouTube itu kan nanti disebutkan harga-harganya jelas dengan harga, dengan postur, dengan tinggi badan dan bobotnya insya Allah dijelaskan secara detail. Nah mungkin gitu aja ya. Siap. Buat teman-teman mudah-mudahan bermanfaat tadi pengalaman saya sama video tadi gitu. Saya ambil manfaat dari video tadi. Dan buat teman-teman yang mau beli domba gitu ya, buat akikah, buat kurban kali ya, buat indukan juga ya. Boleh langsung ke sini atau hubungi tadi. Tapi mohon izin untuk ke Idul Adha kita hanya menyediakan untuk saat ini tuh untuk bahan aja. Tapi aja. Untuk Idul Adha saya kembali lagi ke habitat saya. Jadi nanti 2 bulan ini 2 bulan menjelang Idul Adha untuk dombaan kita nggak mau sarin lagi. Kita libur dulu untuk domba-dombaan Garutnya 2 bulan menjelang Idul Adha karena kita fokus kembali ke habitat saya yang lama, yaitu untuk penggemukan sapi kurban. Karena di sini juga kita lebih untuk penjualan sapi kurban sendiri kita udah selama Idul Adha itu kan sekitar 160 ekoran lebih lah untuk Idul Adha. Itu kandangnya juga ada sebelah sana. Dan tadi kan udah ada lihat lapang itu khusus untuk tenda-tenda. Ya, tenda-tenda untuk sapi Idul Adha. Nah, kalau untuk Idul Adha alangkah baiknya kalau ke kandang kami itu menyediakan sapi-sapi kurban mulai dari harga yang terendah
Ya harga 18 sampai harga 50 juta juga nanti tersedia di kandang kami. Meskipun ini domba ya sekalian Iya, promosi juga. boleh, iya. Boleh gak apa-apa. Nah mungkin gitu ya Ayah, kalau ada yang mau boleh kesini, khususnya tadi sapi Idul Adha ya. Iya, Idul Adha. Terus ini aja biar lebih ini lagi ya, buat teman-teman peternak ya jangan malu, terus jangan ilfil lah sama yang namanya bau ya, karena yang namanya berternak pasti bau, pasti malunya juga ada gitu kan. Tapi insya Allah kalau dari hasil, kalau kita tekuni dengan baik dan punya tujuan yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik juga. Kalau saya sendiri ini ya selain peternak ini saya lebih saya juga sebagai ASN juga, aparatur sipil negara juga ya. Saya kerjanya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Jadi untuk beternak sesibuk apapun kerjaan kita, kalau kita punya niat dan tujuan untuk beternak, insya Allah ada waktu. Ya seperti itu. Iya. Nah mungkin gitu aja ya. Ya makasih nih waktunya sama ilmu sama motivasinya tadi ya. Siap. Ya mudah-mudahan teman-teman yang khususnya muda-muda milenial gitu boleh ditiru ya. Milenial mah sekarang mah lebih, kalau kita di sini kan rumput di mana-mana gitu kan ya. Kenapa nggak kita coba gitu? Ya berpotensi ya. Potensi, jangan pengennya berdasi, pengennya kerja apa di kota gitu kan, sedangkan ladang di kita di daerah ini kan masih banyak untuk yang kita kerjakan, masih banyak yang bermanfaat, masih banyak juga yang bisa menghasilkan. Jadi jangan jangan tergiur oleh nanti ke kota ini, mending di sini aja lah, nikmati. Nah gitu aja palingnya Ayah. Nah, buat teman-teman nih jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan, dan buat teman-teman yang punya peternakan juga yang mau direview boleh di komen ya Ayah. Siap. Dan jangan lupa di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Nah ini dia domba-domba yang mau dikirim ini.